Selamat datang di channel Seva.id. Gua harap kalian tidak skip video ini. Terima kasih buat kalian yang masih stay untuk menyaksikan video ini. Karena kali ini gua mau kasih informasi buat kalian yang sedang mencari sebuah mobil. Terserah mobilnya buat dipakai sendiri, buat istri, buat keluarga, buat teman, atau bahkan buat tetangga. Ini nih informasi yang terpenting yang pengen banget gue share ke kalian. Dan gue yakin kalian pasti akan galau jika menghadapi situasi seperti ini. Jika kalian dihadapkan pada posisi cari mobilnya dulu atau budgetnya dulu ya. Kalian jangan bingung, jangan bimbang karena Seva akan bantu hitungkan dan carikan mobil sesuai dengan budget kalian. Selain itu, kalian bisa dapat promo spesial dengan bunga 0%. Yang pastinya bisa meringankan pengeluaran kalian setiap bulannya. Kunjungi website Seva.id sekarang. Gua ucapkan selamat karena kalian selangkah lebih maju untuk mendapatkan mobil impian dan juga mobil idaman. Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bisa menjadi solusi buat kalian. Tetap semangat dan selamat menyaksikan video terbaru dari Seva.id berikut ini. Yo, what's up? Yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi BMW E36 318 tahun 98. Wah, penasaran kan ya, seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh Seva.id, bisa banget kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gue tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya Seva.id. Ini dia modifikasi Godaan Laki. Wih, halo Bro Niko. Halo. Apa kabar Bro? Baik. Nikolas ya bener ya? Iya betul. Waduh, thank you banget lu udah nyempetin ya buat Iya, mampir ya kita nggak apa, ngobrol-ngobrol. santai. Seputar BMW E36 bener ya? Bener. E36 36318 di M43. E43. M43. ya? Iya, betul. Wah. Oke, ini kalau boleh tahu nih ya, cerita sejarah apa? Bukan sejarah ya, otomotif yang ini lah, yang lu jalani gitu loh. Kira-kira ini mobil keberapa nih? Ini mobil keempat gua. Mobil keempat. Okay. Jadi mobil pertama yang gua mainin tuh mobil umum ya, Avanza 2013 awalnya. Itu pemberian bokap lah pada waktu itu kan, bokap kasih buat kuliah, akhirnya ya udah gua pakai itu. Cuman main ceperin, ganti velg, main mesin dikit-dikit gitu doang lah ya. Terus karena keracunan temen juga dari masa kuliah, dulu dia tuh pakai Civic Nova tahun 91. Oh, Civic Nova lagi ini juga Civic Nova, ya? iya, pada zaman itu tuh masih jarang tuh yang main, tapi dia dengan diri dia sendiri dia main Nova gitu. Akhirnya gue keracunan mobil tua juga, dan kebetulan gue juga dari dulu, emang dari kecil gue demen mobil tua, karena bokap itu showroom mobil kebetulan, dan gue demen lihat majalah-majalah kalau zaman itu kan, pas gue kecil. Jadi gue waktu itu masih inget banget, gue ada majalah yang nongolin ada Starlet 3. Akhirnya gue beli Starlet. Iya, awalnya gue beli Starlet. Pakai 1,5 tahun, keracunan sama yang namanya Kanjosoku. Itu Starlet kapsul berarti ya? Dulu Starlet kapsul ya? tahun 94. Akhirnya Starlet dijual, keracunan Kanjo, beli Civic Genio. Tahun 93. Udah to play ya? Udah to play. Diganti sih to play, pakai punyanya Accord Maestro, radiatornya. Terus bumper cuman ganti estilo, main ala-ala JDM look lah dulu kan. Akhirnya karena ada 1-2 hal lah, nggak usah dilanjutin, akhirnya dijual Genio-nya. Tadi nyari Vario. Vario 2000, facelift. Kok akhirnya? Karena kesel, jadi awalnya tuh udah mau DP Vario-nya. Udah mau DP, tiba-tiba orangnya kabarin mobilnya DP orang duluan. Jadi kesel, tanya-tanya temen lah, mobil apa nih yang harganya kira-kira se-Vario, tapi masih enak dipakai lah, masih enak dilihat, masih enak dipakai. Nah, temen kebetulan waktu pakai BMW E60. Dia anak BMW lah.
Iya, iya. Dia bilang kalau mau coba E36 aja dulu katanya. Yang bisa diajak ini ya. Iya, bisa diajak mejeng lah, Iya, bisa diajak mejeng. Dan juga kan mesinnya bandel juga ya. Mesinnya bandel, benar, bandel. Tangguh lah dia. Iya, dia bilang coba cari 318 M43 kalau enggak 323. Oh, pilihnya 318 sama 323. Iya, karena 320 dibilang agak nanggung lah kalau misalnya harganya. Waktu itu soalnya waktu gue beli harganya masih mirip-mirip semua. Oke. Masih harganya masih range-nya mirip semua gitu. Akhirnya ngambil 308 ini karena ini tanggal pertama dari baru dapetnya. Oke deh. Nah, lihat sejarah lu nih, perjalanan panjang lu hobi otomotif ya, ternyata bokap juga pemain juga. otomotif ya. Iya, gitu. benar. Nah, ketika melihat bokap lu memutuskan untuk main di mobil tua nih, kan jarang ya, maksudnya kayak gue tuh udah, istilahnya kalau bokap melihatnya kan gue tuh udah capek dengan barang-barang yang begini tuh, Iya, nah, pasti benar, ada yang, lu kenapa nggak memutuskan untuk membeli mobil baru, dan apa sih tanggapan bokap lu sebenarnya gitu? Dengan lu memutuskan untuk main di mobil tua gitu? Pasti pertama kontra ya. Bokap apalagi nyokap yang nggak ngerti mobil kan. Iya. Pasti bilang ngapain beli mobil tua nyusahin. Iya benar, nyusahin, bener budget banget gede, itu. ya kan, Iya. gitu. Kayak lu beli harga segini bisa perbaikan 2 kali lipat. Oke, gitu. iya. Pasti ngomongnya gitu kan. Cuman gimana ya, hati gue sih yang emang dari dulu tuh pengennya mobil ginian gitu. Jadi sempat ada penawarannya dari bokap nih ngambil kayak Yaris baru, iya. Swift baru. Jadi maksudnya duit yang gue udah ada dari kan gue nyari duit sendiri waktu yang buat beli Genio. Yang ada ntar ditambahin sama dia gitu loh. Oke. Tapi gue tetap maunya ini sih, tetap maunya mobil tua emang dari awal. Dari awal, impian masa kecil lah bisa dibilang. Oke, iya. Nah, sekarang mungkin kita akan bahas dulu nih, dari sektor apa aja sih yang sudah lu modifikasi nih ya, dari BMW i36 ini. Kita masuk ke eksterior dulu. Oke. Kalau dari eksterior, dari pas lu dapat, pas lu ngangkat, sampai sekarang apa aja Bol yang udah lu modif? Kita ngomongin body dulu ya, nanti Body baru dulu kita ya? masuk ke sektor kaki-kaki. Paling kelihatan sih warnanya ya. Warna, oke. Warna ini gue full wrapping stiker bahan Oracle 651, warnanya Tiffany Blue. Kalau di Oracle itu warnanya mint namanya. Mint ya? Iya, mint. Tiffany Blue ya? Tiffany Blue itu kalau orang luar ngomongnya Tiffany Blue. Tiffany Blue. Iya. Tapi kalau di sini mint ya? Mint ya. Tapi ini juga di luar emang BMW ada special color code. Jadi gue ngikutin itu sebenarnya. Oh, Jadi di BMW itu ada individual kan namanya. Iya. Nah dia ada individual color code namanya VG Green. oh itu by request ya maksudnya? By request E36 M3. Oh, E36 M3 paham, ya, VG ya. Green. Jadi gue ngikutin itu sebenarnya awalnya. Oh, VG gitu. Green. Jadi lu nggak ngasal lah pengen warna apa nih? Iya, Tembak gue nggak? udah nyari reference dulu Oh, warna apa yang oke. lucu, tapi masih ada nih, masih masuk ke BMW gitu. Oke, akhirnya jatuh ke Masuk mint ke ya, mint ini, tadi Tiffany ya? Blue, iya. Oke, ini udah wrapping berapa nih bro? Tadi Wrapping kedua. kedua, tadi Kedua, abu-abu ya? pertama abu-abu, Nardo Grey awalnya. Nardo Grey. Nardo Grey, abu-abu tua. Abu-abu tua. Berjalan langsung ganti ke sini. Ganti sini, iya Oh, benar. Oke. Kemudian apa lagi bro? Ini yang di sini gue grillnya gue Grill? ganti yang black grill. Oke. Terus ini pakai plate di LED. Plat di LED, oke. Iya, jadi nggak pakai plat depan lagi. Cuma Oke. kalau buat harian ya masih gue pasang sih. Masih lu Kalau pasang buat ya? harian gue masih pasang ya. Oke. Ini buat nongkrong aja buat mejeng. Oke. Sama lips gue pakai Alpina. 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 Mau main beda dikit ya, kebanyakan kan MTEK. Nah jadi gue cari apa yang beda, akhirnya memutusin buat pakai Alpina. Oke. Akhirnya mutusin pakai Alpina. Pakai Alpina. Oke, mungkin geser ke samping bro. Boleh. Apa nih bro? Kalau samping sih gue nggak banyak ya, paling cuman kayak list-listnya gue kasih baru lagi ya, list-list body ya. Ya list body lu kasih Gue baru. ganti yang baru, terus sama handle pintu juga gue iteminnya, gue bagusin lagi itemnya. Oh, gitu. lebih ke situ ya? Lebih ke situ. Lebih ke repair, apa maksudnya? lebih ke restorasi lah. Ya, restorasi, oke. Paling di belakang sih, di belakang gue pasangin LTW namanya. LTW. Touring LTW, Oke. punyanya E36 M3 LTW. Sama ada diffuser belakang gue custom. Di pusat belakang lu kasih. Custom basicnya referensinya dari Fancy White namanya. Fancy white ya? Iya, referensinya Fancy White. Gua custom. Oh iya iya. Jadi ada beberapa kombinasi ya. Iya, Alpina, kombinasi. Kemudian tuh Fancy apa? Ke LTW dan Fancy White. LTW. Jadi dan Fancy. ini gado-gado lah, Oh, ini konsepnya gado-gado lah. ya? Gado-gado buat luar. Tapi kan lu bayar reference tadi ya? Bayar Lu referensi punya ya, gue udah ngebayangin duluan, udah referensi, akhirnya kepilih ya udah ini pasangnya ini. Oke, kita masuk ke sektor kaki-kaki nih. Iya. Kan biasanya ini Boleh, adalah PR yang agak lama ya. Hmm. Gonta-ganti Ya. sampai sesuai, dan emang maksud gua nggak ada yang senyaman standarnya, tetapi mencoba untuk mendekati gitu loh. Ya kan? Kalau lu dari sektor kaki-kaki sendiri, ini Karena- pakai apa aja nih bro? Karena gue kan ngusung konsep stance, Ya. lebih ke speed stance sih. Jadi gue mau mobil ini mesti bisa ngebut, tapi dengan tampilan yang bisa rebah gitu. Rebah ya, oke. Tampilan rebah. Akhirnya gue masih statik kayak ini, gue pakai Eibah. PR-nya pakai Eibah, tapi gue potong lagi, gue custom lagi. Berapa ulir?
Gue potong 2 ulir depan, belakang 3 ulir. Oh, Aibah ya? Ebah, Depan belakang Aibah. depan belakang. Tapi ebahnya ini juga lucunya gue pakai ebah yang 46. Oh, gitu. Jadi waktu itu gue salah beli sebenarnya. Oh, sebenarnya ini salah beli. Sebenarnya nih? salah beli, Oke. tapi nggak taunya sama karena sama 4 silinder yang gue beli. Oke. Jadi mesti kepake, udah akhirnya gue pakai ebah Pro Kit punya yang 46. M46, tapi Heeh. potong ya? Potong lagi karena Oke. biar ngincar rebahnya. Oke, ini 2, belakang 3. Iya, depan potong 2, belakang potong 3. Terus shock breaker depan gue ganti pakai Bensko Bensko. ya. Yang belakang masih standar ya, Boge. Masih standarnya dia ya? Boge. Oke. Oh, oke. So far gimana, Bro? So far menurut gue ini mobil ceper yang gue rasain ya, Iya. mobil ceper yang masih nyaman ya ini. Masih nyaman ini? Masih Oke, nyaman. dengan spek itu ya? Dengan spek itu, gue masih bisa pakai daily, nggak bikin enak lah kalau di jalan. Iya, bener. masih enak. Masih enak. Oke, ini udah berapa kali proses nih, Bro? Kalau Sampai kayak menemukan fitment yang spek begini? Kalau fitment gue 4 kali. 4 4 kali, iya. Dari awal pakai per custom, terus cobain coilover ala-ala gitu, Iya, akhirnya gue coilover. pakai balik per lagi. Per Iya. lagi ya. Iya, Ah. oke. Nah, kalau untuk ini sendiri, Bro, velgnya sendiri? Velg ini juga berkali-kali gue ganti ya. Tahun ini aja gue udah ganti 8 kali velg. Tahun kemarin? Tahun 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 ini? 2021, 2021 8 Iya, kali, 8 ya kan? kali Tahun velg. ini belum tapi ya? Tahun ini belum, masih pakai settingan ini. Oke. Jadi karena gue pengen ngincar gimana caranya fitmentnya pas, Oke. tapi nggak usah pakai spacer. Oke. Ah, Iya. Jadi gue dulu sempat pakai velg cover setengah saya terlalu masuk, Oke. terus pakai 9,5 rata, depannya bagus, belakangnya masuk. Oke. Akhirnya kepilih lah sekarang ini spek ini velgnya WCI CC10, merek WCI, terus speknya depan 8,5, belakang 9,75. 8,5 semakin 9,75. ada ya? Ada ET-nya 35-30 ring 18. 35 30 ring 18. Iya. Itu aneh loh, itu maksud Iya, gue speknya aneh ya, iya. bener. 9,75. Gue juga pas nemu, waduh ini aneh nih, kayak lucu gitu kalau dipakai dan kebetulan pas. Tinggal ya dikit banget lagi sisanya. Jadi gue akalin bannya gue ganti pakai Campio SX2. Campio SX2 dia agak meaty dikit jadi ngisi. Lebih ngisi fender gitu. Iya. Dan ini PCD juga gue ubah. Jadi awalnya kan PCD BMW 5 kali 120. 120 ya. Ini gue ubah, gue bubut jadi 114. 114 kan? 114 gue bubut. Iya, akhirnya dirubah juga Dirubah ya PCD-nya demi velg yang pas. demi velg yang pas Iya, ya akhirnya lu benar. rubah ya. Oke, kalau pakai velg yang 120 emang kenapa? Bro? Jarang ya? Susah banget apa gimana? Yang Banyak sih, dapat fitment? banyak tapi fitmentnya biasanya dapetnya tuh yang lebar 8,5. Jadi nggak ada yang agresif, sekali ada yang agresif harganya udah kacau. Udah kacau. Udah melambung tinggi lah. Iya, benar. Iya. Nah, tapi dengan velg yang unik ini lo akhirnya merubah PCD ya? Dua PCD benar 514. Jadi PCD Jepang. Wah, jadi PCD Jepang ya? Iya, PCD Jepang bener. Aduh, gokil itu agak unik sih tuh. Iya, dengan belakangnya. angka Belakangnya yang unik. 9,75 tuh jarang banget. Gue juga kaget juga sih dengan Itu 8,5 kan ya? Iya, biasanya Iya. gitu 8,5, 9,5. Nah, ini sudah mau jeli. Oke bro, mungkin kita udah cukup ya tadi ngebahas seputar eksterior dan juga lu cukup lengkap ya kalau gue lihat lu menjelaskannya apa aja yang lu pakai speknya. Dan gue penasaran pengen lihat di interiornya ya. Oh, interior. Boleh. Oke Nick, kita masuk nih ke next next pembahasan ya, itu ngebahasin interior dari mobil lu ini. BMW ini kan yang susah dijaga tuh ini apa? Ini plafon. Plafon, terus apa yang ban-ban bludru Iya, kayak pilarnya itu juga kan benar, sama itu sering jatuh dia. sering jatuh banget. Dan lu kalau mau mau restorasinya kayaknya juga males gitu. Males bener. Ya kan, Karena kebanyakan- klep-klepan gitu dia Iya sistemnya. benar. Lu pas dapat barangnya aman dari sisi itu plafon dan pilar-pilar itu? Awalnya enggak, belakangnya udah ngedoyot, Oh, udah mulai jatuh. Iya. Iya. Akhirnya gue klaim ulang ya belakang. Terus gue akhirnya juga sekalian waktu itu gue ganti dek belakangnya tuh. Dek belakang gue ganti pakai punya 323 yang ada craynya. Oke, Ah. akhirnya itu lu ganti ya. Ganti yang pakai punya cray sekalian jadi sekalian Pakainya kerjain. sekalian, Iya. sekalian kerjain. Ya, Iya. tapi tetap gue suka banget ciri khas bawa BMW itu. Iya, nggak bisa hilang. Bener, Bener, nggak bisa hilang. Itu lah mobil. Bener-bener. Ini mobil benar-benar keren banget. Oke. Nah, kalau masuk ke interior sendiri nih, Nick. Apa yang udah di-upgrade akhirnya? Dan
dan apa ya? Dan kenapa lu akhirnya memutuskan untuk ganti gitu? Kayak jok gitu kan biasanya iya. sangat jarang banget ya orang buat ganti dan setir juga gitu. Bener-bener. Jarang banget buat diganti gitu. Jadi pas gue dapet itu kondisinya udah di red rim, kulit. Oh, Red rim kulit. iya, Jadi iya. udah nggak originalnya dia yang Iya, masih iya. budru kan. Heeh. Akhirnya gue mutusin, jok kalau pakai kulit juga sebenarnya enak ya, buat harian enak banget karena lu juga nggak takut kotor gitu kan. Tapi kayaknya lebih lucu lagi kalau gue, kan ini temanya speed stance ya. Speed stance. Iya, Oke. jadi temanya kelihatannya kayak bisa ngebut lah gitu kan. Oke. Akhirnya gue ganti joknya pakai jok semi bucket, Recaro SR3. SR3. Dan setirnya kebetulan gue dapat itu setirnya pinggirannya udah mulai ngelupas. Jadi daripada makin parah, akhirnya gue cari setir lagi, dapetnya ini Nardi personal. Dapetnya Nardi personal. personal Grinta Blitz, iya. Oke. Dengan Itulah pakai- yang part yang lu ganti ya. Iya, gue ganti itu. Oke, kemudian apa lagi nih? Ini shift knob. Jadi kalau shift knob BMW, kalau pada tahu tuh shift knobnya ditanam sistemnya. Oke. Sistemnya kayak dicolok tanam gitu. Akhirnya gue pasang adaptor. Oh, Terus shift knob pakai adaptor gitu, dibaut. Jadi bisa pakai shift knob yang diputar. Kayak ke Jepang, shift knob Jepang putar. Nah, shift knobnya sendiri gue pakai Skang tuh, titanium. Gitu. Itu perintilan-perintilan itu juga Iya, ya. kecil-kecil gitu lah ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Audio paling sisanya. Audio. Audio gue head unit gue ganti Pioneer, tapi gue nyari yang tipe tua karena mau nyamain sama warna AC-nya. Kalau nyalain AC kan warnanya oranye tuh, Oh, layarnya warna oranye. Jadi gue nyari yang bisa samain lah warna oranye juga. oh jadi warna oranye ya dalamnya. Iya, jadi pakai Pioneer ini, terus speaker gue ganti Pioneer juga, sama pasang subwoofer dan power. Gitu. Subwoofer dan power. Buat cukup lah ya. buat daily enak lah gitu buat Iya, denger iya, lagu. iya, buat Benar. melengkapi di perjalanan. Iya, benar-benar. Selain Biar betah. selain apa ya berduel dengan suara knalpot gitu loh. Iya, benar-benar. Audio berduel sama suara Iya, knalpot benar. gitu. Oke, jadi pertimbangan menggantinya itu ya karena tadi kayak jok lu bilang ini udah di retrim. Dari retrim jadi kayak udah sayang sekaliannya ganti lagi. Sekalian ganti ya. Lu pakai semi bucket ya, akhirnya jatuh ke Recaro SR3 ya. Benar. Benar banget. Kemudian setirnya karena udah itu ya Udah kelupas berarti mulai ya. kelupas, akhirnya ganti juga sih. Ganti juga akhirnya lu pakai personal ya. Personal Grinta Blitz, iya. Green tradisi. Oke, shift knob pengen knob. yang ya keren ya titanium Iya, lucu-lucuan soalnya gitu kalau ya. pakai punya BMW kebanyakan kan cuman kalau nggak yang BMW aslinya, Iya. yang M sama ada yang nyala-nyala gitu, illuminated iya, shift knob. benar. Jadi gantinya lucu pakai sekarang tuh titanium. Oke, akhirnya shift knob ganti ke pakai yang titanium. Kemudian ini ya head unit juga biar support lah ya. Biar support, Konten benar. di jalanan. Buat harian biar enak. Gitu. Oke, nah kalau untuk ke depan ini, pengen tahu juga. Kira-kira dulu dari interior sendiri ada yang mau dirubah lagi nggak ya? Interior sih paling setir ya. Setir. Setir, gue lagi ngincar ada satu setir lah. Tapi ya lagi ngelobi orangnya buat jual. Oh ini teman berarti ya? Temen iya, lagi ngelobi orangnya buat jual. Oke, mudah-mudahan ngejual deh Iya, temannya gitu ya. amin, amin. Amin. Yalah, biar ada sesuatu yang baru ya. Iya. Karena apa ya hobi otomotif nih apa aja dioprek deh Gak ada habisnya mas. Iya benar, Nggak ada ini habisnya. bosan ini keren kali ya. Kadang kalau baut beda aja kadang lu agak risih gitu. Iya kan? benar banget. Agak risih banget. Oke deh, mungkin kita cukup ngebahas dari interior dulu dan apa ya? Kalau menurut gue padu padanannya tuh cukup cukup keren banget karena sesuai dengan konsep lu apa tadi? Sorry, Speed stance. speed stance itu tadi. Kelihatan mobilnya rebah tapi masih bisa ngebut lah. Iya masih Gitu. sanggup kan kayak masih enak lah ini mobil pelan nih kan. Iya. Tapi kalau ada yang ngajakin mungkin agak masih bisa lah gitu kan. Oke, kalau berarti kalau dari konsep lu tadi speed stance ya, berarti kayaknya dari sektor engine ini banyak juga perubahan yang lu lakukan ya. Dia sosok lah ya, nggak terlalu So-so. banyak. Mungkin kita ngebahas kali ya langsung. Boleh. Oke nih, masuk kita ke sesi terakhir nih. Pembahasan itu ada tadi udah eksterior, interior sudah lu jelasin juga. Masuk ke sektor terakhir itu mesin. Nah, kalau dari sektor mesin sendiri nih, Ya pasti gue permajaan dulu ya awalnya. permajaan tetap ya? Tetap permajaan dulu awalnya. Karena kan udah tua dia Iya, umurnya. benar. Jadi waktu itu Tapi gua sorry, sempet- tunggu sebelumnya. Peremajaan ini lu lakukan by rekomendasi dari yang punya awal, apa lu yang akhirnya menemukan. Oh, dia nggak info ya berarti Dia ya? nggak ada info. Jadi setelah 1 tahun ketemulah penyakit-penyakitnya yang ada beberapa yang diakal-akalin sama orang dulunya. Jadi
ketemu akhirnya gue benerin gitu. Oh, oke, tetap ya. Setahun lu nyaman? Tahun tuh gitu? nyaman kayak mobil, oh ini sehat banget nih nggak ada Iya, PR iya, gitu. iya. Tiba-tiba di suatu hari yang cerah mobil gue freed. Oh, Udah. akhirnya kalian yang Akhirnya ketahuan. Oke. ketahuan. Jadi apa itu Nick akhirnya? Gue pertama kali ganti radiator dulu. Radiator gue ganti pakai merek Beher, orinya BMW emang. Oke. Sampai selang-selang gue ganti semua. Sama ada pipa konektor belakang namanya. Jadi pipa dia tuh yang radiator ini connect ke belakang. Pipa konektor buat masuk airnya itu main pecah. Jadi gue ganti. Pecah tuh bener sampai meluap kemana-mana itu waktu airnya. Sampai ke kaca-kaca gitu. Oke. Itu dulu solve ya. Iya, Solve terus dulu. extra fan juga gue ubah lagi relaynya. Jadi kan relay extra fan tuh waktu sempat mati juga. Jadi gue ganti juga relaynya. Terus dinamo starter gue udah 3 kali kena dinamo starter. Wah, kenapa bro? Jadi yang sekali itu rusak tuh sama bengkel, salah bengkel. Di servis nggak benar. Akhirnya bawa ke bengkel kedua, karena bengkel langganan gua, di servis lagi, sempat bertahan 1,5 tahun lah. Oke. Akhirnya rusak lagi karena waktu dulu gue supercharge. Oh. Dulu gue supercharge, masuk supercharge sini. Iya. Akhirnya karena banyak PR, gue standarin supercharge-nya, akhirnya ganti dinamo starter lagi. Gitu. Ganti pakai punya Bosch. Dinamo starter. Bosch? Iya, Bosch. Oke, dinamo starter ya, permajaannya ya. Permajaan. Oke. Next kemudian apa lagi? Terus paling kayak setting airflow itu udah pasti tuh kalau penyakitnya 36 M43 airflow-nya suka ngaco. Oke, itu harus disetting lagi. Harus setting ulang, benar. Setting ulang untuk bukan bensinnya lah segala macam. Setting airflow ulang dan terakhir gue ganti head. Ganti head. Iya. So far gimana jadi? So Ada far yang berbeda? Itu selain atasnya ya, berarti ya? lebih enak jauh sih. Feelingnya juga lebih enak jauh. Oh, feelingnya lebih enak. Lebih enak jauh. Karena mungkin mesinnya juga udah fresh kali ya. Iya, Jadi benar, lebih panas enak kok. jauh sih. Sama header juga waktu gue ganti sekalian punyanya header E46. Headernya pakai M46. M46 MP3 TU. Oh. Beda dikit tapi gue juga nggak terlalu tahu sih bedanya, cuman bengkel bilang lebih enak ya udah ganti punya. Oh, header ganti full sis nggak? Enggak, jadi reson gue terpakai standar karena berisik ya, kan gue rumah di komplek jadi agak susah kalau berisik. Akhirnya gue ganti knalpotnya doang belakang. Knalpotnya gue pakai Sokudo, merek lokal. Sokudo exhaust iya. Oh, gue pakai itu Sokudo. Oh iya pakai. Iya, gue pakai. Gue kenal sama ownernya tuh. Iya, di situ ownernya gue temen gue nih kebetulan. Oh, iya. Jadi ya Gue kenal sama ownernya, makanya gue pakai juga di Senta gue. Oh Buat iya. headernya. Iya Sokudo bener. Oh gitu, akhirnya knalpotnya pakai Sokudo. Sokudo, iya. Iya, tapi headernya pakai Headernya apa punya namanya? E46. M46. Berarti ini mobil udah aman ya? Udah nggak ada lagi ya? Berarti Udah cukup. nggak ada, udah cukup. Kayaknya kan ini challenge lu banyak banget ya ketika modifikasi mobil ini. Selain yang challenge yang lu ceritain lagi, ada nggak challenge yang apa ya? Waduh, yang nggak lu sangka gitu. Akhirnya ini mobil kok jadinya ribet banget ya gitu. Apa itu? Sebenarnya Ada nggak challenge? awalnya tuh gue juga radiator sih, cooling system sebenarnya. Cooling system ya? Cooling systemnya BMW itu paling rentan. Oke, itu ya salah satu challenge juga ya. Nah, dari perjalanan otomotif lu gitu ya, sampai akhirnya berakhir di sini untuk sekarang ya. Ini untuk sekarang udah. Apa sih goals yang pengen dicapai dari lu sendiri gitu? Sebenarnya cuma satu, gue pengen Buat di sini dulu ya kita ngomong buat buat mobil ini ya? Buat mobil ini. gue pengen bikin mobil ini tetap bisa jalan dengan prime. Dan tetap bisa berkeliaran di jalan, tetap bisa diajak nongkrong, pokoknya dibikin sehat mungkin lah. Dengan tampilan juga yang nggak malu-maluin gitu. Oke, siap. Nah, Dan mungkin nih buat teman-teman gitu yang dia punya E36 bekas bokapnya gitu kan atau bekas nyokapnya yang ini mobil nganggur nih mending gue jadi ini kan kita pengen buat hobi otomotifnya start awal atau bahkan yang pengen mau nyari mobil E36 pun mungkin bisa ya nanti bisa DM lu kali ya nanti gue Bisa, akan bisa cantumin IG lu di deskripsi mungkin nanti mereka akan tanya-tanya seputar bisa banget. bagaimana sih merawat mungkin bagaimana sih kali gue mau lihat mobil bekas BMW 36 itu bagaimana apa sih hal yang pertama yang harus gue perhatiin dan segala macam mungkin ya mungkin lu bisa sharing tips dan triknya gitu loh Iya, atau boleh kalian banget. juga bisa DM ya kalian bisa inbox juga di bawah nanti Nicholas mungkin akan lihat juga tuh ya Iya, nanti dibales-balesin juga. ya bisa dibahas-balesin juga pertanyaan-pertanyaan dari kalian dan thank you banget ya Thank you atas, banget. sharing seputar modifikasi BMW 36 yang sudah lu sampaikan baik itu restorasi, PR lu apa aja gitu kan. Setelah setahun pengalaman lu seperti apa dan akhirnya lu harus keluar kos dengan harga mobil yang sama setelah 4 tahun ya tapi worth it ya. Oh iya worth it, menurut gue worth it. Oke, dan sukses nih gua mudah-mudahan untuk project ke depan lu kayak lu tadi pengen ganti warna. Iya. Oke, thank you banget ya Nicholas ya. Thank you atas banget. Semoga sharing yang diberikan Nicholas ini bisa bermanfaat buat kalian yang menonton. Thank you banget Sip, Nicholas. thank you.
Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Nicholas seputar modifikasi BMW E36 318 tahun 98. Dan semoga sharing yang diberikan Nicholas tadi bisa bermanfaat. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi owner. Jangan lupa, saksikan terus Modifikasi Gua dan Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.